puisi-puisi Hairil Anwar atau misalnya W.S. Rendra dan lain sebagainya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat bahasa, selamat datang di Siniar Balai Bahasa Yogyakarta episode keempat. Pada siniar kali ini kita akan membahas tentang komunitas sastra daerah dan refleksinya dalam antologi puisi Perabotan dan Ingatan karya Lugas Ikhtiar. Nah, pada siniar kali ini ada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mas Lugas Ikhtiar. Halo Mas Lugas, Halo, apa kabar? Baik kabarnya, alhamdulillah. Oke, nah Mas Lugas ini merupakan penulis buku antologi puisi, Perabotan dan Ingatan, dan sekaligus salah satu pendiri komunitas sastra Kidung Pena. Nah, selama beberapa waktu ke depan, saya Fafa akan menemani sahabat bahasa untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, oke Mas Lugas nih, kira-kira akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Kalau akhir-akhir ini sebagai pekerja aja sih, karena memang setelah sekitar 8 bulan lalu lulus aku langsung kerja dan linear sebenarnya sebagai copywriter gitu. Oke, wow. Jadi memang Mas Lugas ini memang baru lulus ya? Iya, baru lulus Iya, kemarin. kemudian sudah bekerja saat ini. Oke, nah kita langsung aja kali ya. Kita bahas buku antologinya buat sahabat bahasa yang mungkin kepo sama bukunya. Ini ada buku antologi puisi Perabotan dan Ingatan karya Lugas Ikhtiar. Nah, ngomongin tentang puisi nih, kira-kira sejak kapan sih Mas Lugas ini suka menulis puisi dan bagaimana awal berprosesnya? Oke, kalau singkat cerita sebenarnya dulu dimulai ketika aku SMA kelas 2 kalau tidak salah. Itu ada salah seorang guru bahasa Indonesia, namanya Bu Dewi, itu mengenalkanku pada puisi, utamanya lewat berbagai macam sayembara yang ada di Facebook. Dan tentu beliau ini juga kemudian mengajarkan puisi khususnya di luar kelas gitu, di luar mata pelajaran bahasa Indonesia yang beliau ampu. Itu awal mula perkenalannya, sampai setelahnya kami kemudian bersama teman-teman tentu saja yang nanti juga akan menjadi cikal dari atau embrio dari komunitas Kidung Pena ini, mengikuti lomba FLS 2N gitu, utamanya cipta puisi gitu sih sebenarnya awalnya, belajar dari guru bahasa Indonesia gitu. Dan Ya, memang gitu. terkadang masa lalu, pendidikan di masa lalu itu berpengaruh terhadap masa depan kita. Betul. Ya Mas. Oke. Selain puisi nih Mas Lugas, kira-kira Mas Lugas ini berkiprah di genre sastra lain atau tidak? Sebenarnya yang paling sering aku tulis adalah cerpen sebenarnya. Oh, Cuma cerpen. karena puisi ini sebagai upaya dokumentasiku sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa rantau di Jogja dan seseorang yang berasal dari kota lain gitu. Jadi aku merumuskan bahwa arsip untuk mengabadikan cerita-ceritaku paling ideal adalah dengan puisi gitu. Sedangkan cerpen untuk bentuk-bentuk eksperimental tentang pengalaman lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan Lugas sebagai mahasiswa rantau gitu sih. Oke, jadi memang Mas Lugas ini juga menulis cerpen, Nulis tapi cerpen, mungkin ya. puisi memang jadi wadah yang tepat gitu ya buat Mas Lugas untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan. Oke, nah tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang buku antologinya. Kita sekarang coba nih nanya-nanya, kenapa judulnya Perabotan dan Ingatan, dan berapa lama nih kira-kira Mas Lugas bikin antologi puisi ini? Singkat cerita, soal Perabotan dan Ingatan ini sebenarnya sudah mulai ditulis. Kalau misalnya di sini ada Titi Mangsa yang sampai di tahun 2019 kalau nggak salah ingat. Jadi ini memang murni dokumentasi dari masa perkuliahan, karena memang diambil dari berbagai macam peristiwa sekilas lewat yang pada akhirnya aku formulasikan ketika sedang berada di kosan. Makanya kenapa aku selalu mengasosiasikan peristiwa di luar kosan ini dengan benda-benda yang ada di kosan kayak gitu. Jadi memang pada awalnya ini disusun gitu kan, atau diambil dari puisi-puisi yang sudah terdokumentasikan sejak tahun sekitar 2019 atau 18 awal.
Dan kalau untuk penyusunannya sendiri itu sekitar 1 bulan ketika aku juga berkenalan dengan ilustratornya. Aku hanya mengumpulkan puisi-puisi dari dari masa lalu gitulah, katakanlah masa lalu kayak gitu. Oke, berarti sudah menulis beberapa puisi kemudian dibukukan begitu ya? Betul. Oke, nah kan Mas Lugas ini suka menulis puisi nih. Kenapa puisi-puisi itu ada beberapa puisi yang dimasukkan ke sini? Maksudnya kayak Mas Lugas ini kan suka menulis puisi tapi memilih puisi-puisi tertentu untuk dimasukkan ke dalam antologi puisi ini. Oke, pertama kenapa memilih beberapa puisi tertentu yang memang masuk dalam dalam kategori perabotan dan ingatan, karena kuratornya Mas Asef Saiful Anwar, dosen saya sekaligus guru saya, itu mengkurasi hampir dari setengah isi buku ini. Jadi sebelumnya mungkin lebih gemuk ya, aku membayangkan ada mungkin 120-an puisi, tapi memang dipangkas habis karena mungkin yang pertama secara bentuk itu tidak berhubungan atau tidak linear dengan beberapa bentuk yang lain gitu. Kemudian secara tema juga tidak sesuai atau tidak representatif dengan perabotan dan ingatan, karena memang pada awalnya aku menyampaikan soal misi perabotan dan ingatan tadi, soal dokumentasi masa kuliah saya gitu dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke, jadi memang tadinya ini puisinya sangat banyak begitu ya. Tapi kemudian dikurasi, akhirnya jadilah buku antologi puisi ini gitu. Oke, nah di dalam buku antologi puisi ini nih Mas Lugas, aku tadi sempat baca beberapa judul. Di bagian perabotan itu ada cermin, kemudian ada kipas angin, lemari, ranjang begitu. Lalu di bagian ingatan ada aroma dan doa, kemudian ada teh tarik. Kira-kira puisi mana nih yang menurut Mas Lugas itu membekas atau berkesan gitu? Oke, pada dasarnya semua puisi yang ada di dalam buku ini punya kesannya masing-masing. Tapi yang paling berkesan mungkin beberapa yang titi mangsanya itu paling baru alias 2022, karena ada beberapa puisi yang memang ditulis menyusul setelah setelah konsep di dalam buku puisi ini jadi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terutama mungkin beberapa puisi di bagian perabotan, karena itu yang membuat konsep buku puisi perabotan ini menjadi sangat perabotan, karena beberapa perabotan itu memang disusulkan setelahnya, kayak misalnya di akhir-akhir tuh ada cermin menyusul, kemudian ada gayung dan lain sebagainya. Mungkin gayung itu sangat sangat berkesan karena itu peristiwa yang belum lama terjadi, misalnya apa yang aku refleksikan dari peristiwa yang belum lama terjadi itu tadi, gitu sih. Oke, berarti yang berkesan itu puisi-puisi yang memang baru dibuat begitu ya? Oke, baik. Nah, kalau ngomongin soal sosok inspiratif nih, biasanya kan penyair itu punya sosok inspiratif yang mempengaruhi kepenulisan mereka. Nah, kira-kira Mas Lugas ini punya nggak sih salah satu tokoh inspiratif yang bisa bikin Mas Lugas ini menjadi penulis seperti sekarang ini? Oke, kalau sosok inspiratif itu dalam konteks kerja sebagai penyair atau misalnya untuk menulis puisi, sebenarnya titik berangkatnya memang dari itu tadi, misalnya apa yang dikenalkan oleh guru bahasa Indonesia mungkin. Kemudian kalau misalnya apa yang kemudian saya temukan sebagai referensi terbaru itu ya penyair-penyair terkini, kayak misalnya aku membaca puisi-puisi Aan Mansur, kemudian puisi-puisi Dea Nugrah, Beni Satrio, di sini ada yang sangat mirip dan lain sebagainya. Kemudian mungkin Royan Julian itu juga aku baca beberapa, dan banyak sebenarnya puisi-puisi yang terbaru atau karya-karya penyair terkini gitulah. Gitu Oke, sih. berarti memang tidak hanya satu ya, Ya, ada banyak. ada banyak. Oke. Nah, tadi kita juga sudah menyebut tentang komunitas sastra Kidung Pena. Nah, Mas Lugas ini kan salah satu pendiri dari komunitas sastra Kidung Pena. Boleh dijelaskan nih, sebenarnya apa sih komunitas sastra Kidung Pena itu? Tadi aku sempat menyinggung sih di awal sebenarnya, kalau komunitas sastra Kidung Pena itu sebenarnya awalnya itu diciptakan dari sekumpulan siswa yang mengikuti FLS 2N ketika SMA. Kemudian setelah itu kami berkomunitas, kemudian tetap aktif mendiskusikan
sastra, membedah karya dan lain sebagainya, sampai akhirnya kami juga secara kebetulan berkuliah di jurusan sastra gitu di beberapa kampus gitu, mungkin ada di UPI Bandung, ada di Undip, ada di UGM dan lain sebagainya kayak gitu sih. UI juga ada gitu. Itu sih. Jadi yang berbasis di daerah dan beberapa anggotanya memang mahasiswa sastra kebetulan gitu. Itu sih. Oke, berarti memang latar belakangnya itu tadi adalah kesamaan gitu Iya. ya, waktu dulu ada kompetisi puisi itu, kemudian membentuk komunitas. Nah, Betul. kalau di Kidung Pena itu apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan? Biasanya kami mengadakan ini sih, yang paling intensif adalah mimbar bebas baca puisi dalam berbagai macam bentuk. Misalnya ada tadarus puisi, ada juga waktu ada isu omnibus law dan lain sebagainya, itu biasanya kami mengadakan mimbar bebas baca puisi, orasi dan lain sebagainya. Kemudian biasanya ada pentas seni juga, itu biasanya setahun sekali ketika kami memperingati hari lahir. Kemudian banyak sih, ada diskusi juga, diskusi topik-topik yang sedang hangat dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, berarti ada tadarus puisi, Mm-mm. kemudian orasi begitu Iya, ya. iya, iya. Oke, kira-kira anggotanya itu dari berbagai macam daerah atau hanya di lingkup daerah tertentu gitu, Mas? Kalau keanggotaannya sebenarnya karena basisnya daerah ya, biasanya orang-orang yang berasal dari Kabupaten Pemalang, atau beberapa mungkin ada yang dari Tegal atau Pekalongan gitu. Jadi karena memang basisnya daerah, biasanya keanggotaannya bersifat kedaerahan tadi gitu. Itu sih. Oke, berarti memang kebanyakan kedaerahan Dari begitu Pemalang ya. ya. Oke. Nah, kalau saat ini kan generasi milenial atau mungkin generasi Z ya, Mhm. kita menyebutnya itu suka nih sama sastra. Nah, apakah harus nih generasi muda ini masuk ke dalam komunitas sastra agar bisa memproduksi sebuah karya sastra begitu? Oke, sebenarnya komunitas itu antara penting dan tidak penting. Penting karena aku menyebutnya sebagai wadah untuk bisa saling berinteraksi satu sama lain, untuk bisa mencari referensi seluas-luasnya, bahan bacaan, atau misalnya akses kepada pengetahuan yang lain. Bisa jadi karena karena dengan berkomunitas kita bisa mendapatkan ilmu dari sesama, karena memang tadi kembali, kalau basisnya kedaerahan, mereka akan berkuliah di wilayah yang berbeda dan Oh, iya, oke. pengetahuannya akan berbeda pula gitu ketika mereka akan berkumpul dan lain sebagainya. Oke, jadi bagi sahabat bahasa yang mungkin suka dengan karya sastra, mau bergabung dengan komunitas sastra itu sangat boleh, sangat penting, dan itu jadi bahan refleksi ya buat kita, karena memang karya sastra itu erat sekali dengan pembaca begitu ya. Oke, nah ngomongin tentang komunitas sastra juga, kira-kira bagaimana perkembangan komunitas sastra, tentunya sastra daerah begitu ya, di Indonesia saat ini gitu? Banyak sih yang mungkin menjadi referensi bagaimana komunitas sastra ini bekerja secara ideal. Misalnya kalau di Makassar itu ada komunitasnya Aan Mansur, itu Kata Kerja. Kemudian ada juga Akar Pohon itu di Mataram bersama cerpenis sastrawan juga, Kiki Sulistyo. Kemudian banyak, kalau di Jogja banyak lah, ada Jejak Imaji, ada komunitas Kutub dan lain sebagainya. Ada sekian banyak komunitas sastra di Jogja. Kemudian di Cirebon juga ada yang berbasis toko buku, itu Cirebon Book Club dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Terlebih misalnya kalau di Jogja ini fenomenanya untuk sekarang komunitas buku, jadi komunitas membaca buku. Jadi banyak lah, kalau misalnya bisa didiskusikan dan disebutkan satu persatu kayaknya akan panjang ya. Oke, nah terakhir nih, kalau misalnya sahabat bahasa mungkin ingin punya buku antologi puisi Perabotan dan Ingatan, kira-kira kita bisa beli di mana sih, Mas? Kalau misalnya buat teman-teman yang pengen beli gitu, setahu saya beberapa toko buku di Jogja itu menyediakannya, seperti misalnya ada di Warung Sastra, kemudian ada di Buku Akik kalau nggak salah, ada di Teoterapi, ada di Togamas tentu saja, ada di beberapa toko buku. Mungkin bisa juga dicari di
platform digital. Oke, jadi kalau misal sahabat bahasa pengen punya bukunya, langsung aja cek toko online dan offline. Oke. Nah, kalau misal teman-teman di rumah ini juga pengen gabung nih di komunitas Mas Lugas yaitu Kidung Pena, kira-kira cara gabungnya gimana sih? Sebenarnya caranya sederhana, tinggal ikuti kami di media sosial, di Instagram @kidungpena. Itu nanti bakal diupdate acara-acara yang akan kami laksanakan, dan biasanya selalu dan biasanya itu terbuka untuk umum gitu. Jadi feel free aja untuk bergabung. Biasanya bersifat daring maupun luring. Kalau luring di Pemalang ya, jadi agak gimana gitu. Jadi biasanya daring, dan silakan bergabung, feel free aja gitu sih. Oke, jadi kalau misal sahabat bahasa pengen gabung di Kidung Pena bisa cek sosial medianya. Terus kemudian kalau misal sahabat bahasa rumahnya di Pemalang, boleh banget gabung secara offline. Atau mau menambahkan mungkin ya, kalau misalnya basisnya di Jogja itu Kidung Pena aktif sebagai kolaborator di Malam Buku sama Baskarya. Itu acaranya ada di Warung Sastra. Setiap bulan itu ada 2 kali, jadi bisa diikuti juga. Selain Instagramnya Kidung Pena, ada Instagramnya Warung Sastra. Infonya akan diupdate di sana gitu. Jadi Malam Buku itu menghadirkan bedah buku dari penulis-penulis yang luar biasa, top moncer global gitu kan. Kemudian kalau bahas karya ini biasanya teman-teman yang ingin karyanya dibahas gitu kan, mungkin bisa meminta saran enaknya di-upload di mana nih, atau diunggah ke media mana dan lain sebagainya. Itu bisa feel free, nanti teman-teman yang datang itu bakal kasih insight tentang karyanya maupun tentang bagaimana setelah ini karya ini enaknya dihilirkan kemana gitu. Itu sih. Iya, jadi sangat menarik ya nih sahabat bahasa acara-acaranya. Dan kemudian kalau misal sahabat bahasa ternyata ada di Jogja, ada basisnya tersendiri gitu ya. Oke, nah baik ya, tidak terasa kita sudah cukup lama nih berbincang dengan narasumber kita, Mas Lugas. Terima kasih kepada Mas Lugas yang telah meluangkan waktunya untuk datang dan memberikan cerita dan ilmunya kepada kita. Oke, nah sampai jumpa lagi di siniar episode selanjutnya. Saya Fafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.